sedih banget. Malah dibilang aku cemburu, malah dibilang aku numpang tenar. Padahal kalau mau diomongin numpang tenar, kenapa nggak dari dulu aja pas aku masih sama dia, kan gitu. Iya, kalau misalkan kalau menurut aku main sinetron ya udah main sinetron biasa aja, belum yang terkenal banget gitu. Karena sama kayak aku juga main-main kayak gitu, cuman kan nggak yang terkenal banget kan gitu. Berarti dirimu berteman juga kan? Bukan berteman, jadi waktu itu sempet dikenalin sama si Virgona sendiri, dikenalin, tapi posisinya ternyata mereka tuh udah ada hubungan di situ. Itu aku dikenalin. Bisa sih. Iya, makanya aku juga awalnya nggak tahu. Aku bisa tahu pas jadi aku sama Virgon ini dulu pas pacaran, komitmennya itu kayak nggak ada privacy di antara kita ya kan. Jadi kayak apa namanya, aku waktu itu lagi sempet ngecek HP-nya mungkin pas lagi main ke rumahnya, terus ya udah ketahuan itu ada chatan, iya, di pesan terkunci lah. Cuman ya itu pesan dari perempuan itu yang waktu itu aku ketemu, cuman kayak ya udah. Apa isi pesannya kak? Gimana? Apa ya, enggak, udah lupa. enggak enggak enggak, kayaknya nggak kayak gitu. Terus eh, jadi Ina juga tahu kalau Kak Ina juga tahu Mm-mm. Kak jadi nikah sama kan tadi Kak cerita sudah pernah izin sama Kak Ina langsung. Kalau menurut aku tahu sih, iya kan, apalagi kan sekarang ibaratnya berita aku yang sekarang juga udah naik kan, pasti tahu gitu. Rame lah ya. Iya kan, pasti kan Kaina juga kemarin juga udah ketemu anak-anaknya, pasti kan tahu gitu loh. Soalnya si perempuan ini juga kayaknya kenal sama Kaina. Iya, soalnya follow-followan juga di IG. Kenapa? Follow-followan, iya. Jadi, tapi aku nggak tahu ya mereka teman dekat atau gimana gitu. Tapi saling follow. Iya, gitu. Oke. Apalagi ya. Jadi dirimu sekarang merasakan apa yang mungkin Kak Ina rasakan dulu nggak sih Kak? Kak Ina Kalau merasa ya ngerasa diselingkuhin gitu. Sekarang dirimu juga merasa oh, ternyata gini ya rasanya. ada perasaan itu, maksudnya kayak ya, oh, kok aku malah lebih mikirnya kayak waktu itu Kaina diselingkuhin, kok sekarang udah dapat pacar tetap diselingkuhin lagi gitu loh. Mas, aku kan jadi mikir juga kan, aku kurang apa gitu loh, apa yang kurang di dalam diri aku kan harusnya masih masih bisa diperbaikin kan. Tapi kayak ya udah, itu mau dia, mau gimana lagi, udah nggak bisa dihalangi gitu. Dia tuh kalau udah A ya A gitu orangnya. Jadi dirimu nggak seperti yang kamu bayangkan nggak sih? Apa? Awalnya karena kan pas awal aku ketemu sama dia kan emang jujur dia baik banget kan, cara ngomongnya juga lembut banget, dia tuh nggak pernah kasar sama sekali. Tapi pas makin kesini tahu sifatnya makin down juga nih. Kayak gini ya ternyata. Aku kan mikirnya kayak ini mah enggak gitu, cuman gosip kemarin doang, mungkin kemarin ada alasannya juga, mungkin dia selingkuh, tapi kok ternyata aku juga kena gitu. Cuman kayak ya udah, mau gimana, aku juga apa ya, mau dibilang sakit ya sakit, tapi harus ikhlas karena kan balik lagi, mungkin kita belum jodoh, bener kata netizen, kita belum jodoh mungkin. Makanya jadi aku yang diserang. Gitu. Kak, tanggapanmu gimana sih kalau itu kan berkali lagi ramai tuh Kak Ina Uh, berkonflik dengan Insan terus ternyata ada keterlibatannya Virgon di dalam situ tentang CCTV dan lain-lain. Menurutmu gimana sebagai orang yang pernah kenal Bang Virgon? oh, kalau aku nggak terlalu, kalau berita-berita yang kemarin aku nggak terlalu ngikutin, jadi nggak tahu, bener-bener nggak tahu, kayak tiba-tiba aja gitu kan beritanya muncul dan aku nggak mengetahui karena aku juga posisinya sama Virgo di situ udah nggak chatan gitu, udah nggak chatan, jadi kayak udah nggak tahu gitu berita dia apa, ini dia apa, udah nggak tahu Terus gitu, sekarang nggak pernah komunikasi udah nggak pernah. hati?
Enggak, waktu itu sempet ngechat, cuman ngechat 2 kali di Instagram sama di WhatsApp. Cuman untuk sekarang mungkin pas aku abis ngomong kayak gini langsung ya udah diblokir. Diblokir. Sosial media aku diblokir sama kakaknya sama dianya. Aku juga nggak tahu kenapa. Itu posisi sehabis aku ngomong kayak gini ya, kan padahal benar gitu. Kalau emang dia ngerasa itu nggak benar, omongan aku nggak benar, kenapa harus diblokir? Kenapa dia nggak turun aja ke media untuk ngomong, kan gitu. Cuman balik lagi mungkin dia takut atau gimana, jadi kayak ya udah. Sekarang juga aku nggak mau terlalu nggak mau terlalu ngurusin juga, jadi kayak biar orang aja nanti yang ngeliat gitu, biar orang yang nilai. Intinya aku ngomong sesuai gitu, sesuai apa yang aku rasain, dan itu semua fakta gitu. Kak, yang cewek yang hamil itu tahu kan dirimu pacaran sama Bang Firman? Tahu, tahu. Dia minta maaf gak sih kayak Enggak. Nah itu yang aku bingung, enggak, benar-benar enggak ada. Orang kan harusnya kayak eh udah maaf ya gini gini gini, ini nggak ada sama sekali. Mungkin dia ngerasa kayak akhirnya sekian lama gitu yang gue tunggu-tunggu gitu kan, akhirnya gue dapet juga, tapi kan kita nggak tahu. Makanya kan aku selalu bilang aku nggak mau seuzon gitu. tapi ada buktinya Kak kalau emang dia hamil sama Firman? Ada buktinya, punya buktinya. Cuman kalau misalkan aku nggak bakal ngeluarin buktinya dulu, karena mereka kan juga nggak, katanya kan nggak mau menanggapi aku kan, ya kan. Kan kemarin juga kakaknya Virgon sempat bikin SG kan, katanya nggak mau menanggapi. Aku sempat disindir kayak, terus aku dibilang pansos segala macam, terus kayak oh ya udah gitu, kalau nggak mau gitu sih. Padahal kakaknya juga tahu semua ceritanya, aku juga cerita. Iya, tapi dia membela pihak sana, ya kan namanya juga adiknya kan pasti dibela gitu kan, nggak mungkin juga dia ngebela aku gitu sih, gitu aja. Dia sedih nggak sih namanya nyeritain apa adanya tapi nggak dipercaya? Sedih banget, malah dibilang aku cemburu, malah dibilang aku numpang tenar. Padahal kalau mau diomongin numpang tenar, kenapa nggak dari dulu aja pas aku masih sama dia, kan gitu. Iya, kalau misalkan, iya makanya aku kadang suka bingung sama omongan netizen tuh, ngelantur semua. Cuman nggak apa-apa. Ya mungkin mereka sekarang lagi berpihak ke sana, dan kan nama mereka juga lagi harum-harumnya kan. Jadi mungkin masih dipercaya gitu. Aku juga nggak maksa orang-orang untuk percaya sama aku. Nggak, sama sekali nggak maksa. Kalau misalkan ada yang percaya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Gitu sih. Kak, kalau Kak Ina di mata kamu seperti apa sih orangnya? Kainara ya. Gimana ya? Aku belum pernah ketemu sih, soalnya kayak baru paling lalu cerita aja kayak Kaina, atau enggak ngeliat di sosial media. Belum pernah ketemu, belum pernah. Jadi kayak aku nggak bisa menilai orang lewat sosial media tuh, aku nggak bisa. Kalau misalkan ngelihat dari wajahnya ya, maksudnya kayak ya mungkin baik gitu, cantik gitu. Oh jadi waktu dikenalin nggak langsung ketemu gitu ya? Oh enggak. Waktu dikenalin apa nih? Kenalin Kak Ina. Kakak dikenalin kan sama Bang Firman? Oh enggak, jadi dikenalin cuman lewat by WA gitu. Udah punya calon gitu. Iya. Ke anak-anak juga gitu. Mm-mm. Ini keluarga pihak sana sudah tahu lah kalau emang kakak calonnya ketika itu. Iya, bahkan kayaknya keluarga dari aku sih, keluarga dari aku juga udah tahu, karena kan Virgon kan waktu itu ngomong langsung ke mamaku. Makanya agak sedikit kecewa gitu kan. Aku juga sama keluarga pasti kecewa kan. Kayak kok kayak gini gitu. Cuman ya udah, mau gimana, kita ikhlasin aja ya kan. Terus ketika itu udah punya harapan, punya bayangan apa sih? Enggak, harapan sebenarnya nggak terlalu mengharapkan juga sih, karena kan aku juga masih muda ya. Jadi kayak pas dia ngomong kayak gitu ya alhamdulillah, kalau dia mau seriusin aku. Kalau misalkan enggak pun ya nggak apa-apa, aku nggak jadi masalah. Tapi yang aku jadi masalah, kenapa dia putusin aku tiba-tiba, dan tiba-tiba lagi ada perempuan ini yang dulu gangguin hubungan aku, dan tiba-tiba perutnya gitu. Itu sih, itu yang aku bingung sebenarnya. Makanya kalau misalkan mungkin dari pihak yang mereka bingung kenapa aku bisa ngeluarin statement ini, ya
Ya itu jawabannya, karena aku udah nggak mau mendem gitu, sakit kan. Dia kan cuman bisa nyakitin ya kan, kalau kita kan yang ngerasain ibaratnya, kita yang mendem sendiri gitu. Kalau dia kan nggak mau tahu juga kan apa isi perasaan kita kayak gimana gitu. Sebenarnya aku nggak mau, apa ya, nggak mau butuh banyak omongan dari dia, cukup kayak ngomong maaf aja gitu. Sama kalau emang dia ngerasa dia nggak, apa namanya, dia ngerasa dia nggak melakukan itu, ya turun aja ke media ngomong. bilang aja ya. Iya, Sekarang udah pulang Kak? udah sih alhamdulillahnya. Makanya pas ada wawancara kemarin tuh alhamdulillah akhirnya aku bisa lega. Dari sekian lama aku tutupin gitu loh, maksudnya kayak aku mendem semuanya. Cuman sekarang ya udah yang kayak ya udah, yang penting aku udah bisa ngomong. Selebihnya orang mau percaya apa enggak itu bukan urusan aku gitu. Udah tahu nih sifat aslinya, dan kakak nggak fitnah. Iya, nggak fitnah sama sekali, karena yang aku omongin juga kan ada buktinya gitu. Cuman kalau misalkan ngeluarin buktinya ya nanti dulu gitu, karena kan aku juga nggak mau jadi gimana juga sama keluarganya, karena di sini aku cuman lebih fokus ke Virgonnya, bukan ke keluarganya. Dan aku sama sekali nggak apa, aku nggak mau berkonflik dengan keluarganya, karena keluarga juga baik banget sama aku gitu. Ada yang mau sampaikan Kak? Apa ya, ya semoga kamu bahagia terus sama pasangan kamu yang sekarang. Terus jangan disakitin lagi. Aduh, iya gitu, jangan disakitin lagi. Terus kayak apa ya, ya udah serius-serius aja, karena kasihan kalau misalkan emang cewek ini beneran apa, ngisi kan, kasihan juga gitu kalau sampai disakitin lagi. Itu aja sih pesan aku, pokoknya berubah, harus berubah. Kalau sama aku nggak bisa berubah, setidaknya sama orang lain bisa berubah gitu. Kamu itu hubungin kakak enggak ya? Enggak sama sekali. Kakak juga nggak mau. Enggak, aku juga nggak minta dihubungin juga, dan nggak mau ngehubungin juga. Aku kan dengan kesadaran diri dia aja gitu kan, sebenarnya kayak kalau dia mau ngehubungin aku ya alhamdulillah gitu kan, berarti dia masih punya pikiran, punya otak kan. Kalau ini kan berarti nggak punya gitu sih. Kemudian